Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Setelah selesai penarikan serangan dukun santet terhadap Mas Yanto mempunyai sedikit cerita tentang masa lalunya pada waktu menjalani ojek online ya Mas ya. Terus sebelum kenal orang tersebut dan sesudah kenal orang tersebut, dan sekarang saya bisa sedikit mengetahui ciri-ciri orang tersebut. Dan Mas Yanto tadi juga bilang bahwa dia juga punya teman seperti itu dan namanya si A, dan tidak bisa kita sebutkan karena itu juga ya wis lah, kita Gusti Allah sing balas nggih Mas nggih. Kita sebisa mungkin jangan membalas sebuah kejahatan dengan sebuah kejahatan juga teman-teman. Kalau orang Jawa bilang lemah teles Gusti Allah sing bales. Iya benar Mas. Anak istilah. Iya istilah Jawanya seperti itu Mas. Jadi gimana Mas pengalamannya waktu itu? Jadi untuk sedikit pengalaman sama orang ini dulu aja ya Mas ya. Orang si inisial A ini ya kita sebut. Jadi pertama kali saya dapat kerjaan kan ya seneng lah Mas ya. Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan untuk saya sendiri pribadi. Saya bisa membantu kedua orang tua. Waktu pertama kali itu Mas ceritanya sama orang ini tuh, saya kan namanya anak baru kan belum punya tempat atau yang disebut base camp gitulah ya. Kan di Gojek itu online kan ada base campnya gitu loh. Tersendiri masing-masing gitu. Nah suatu ketika saya masih sendiri, masih keliling, saya ketemu nih sama orang ini yang pertama kali nih saya ketemu. Sebut saja inisial si A. Di situ saya kenalan, terus diajaklah main ke base camp. Dan di sebelah base camp itu tuh ada warung kecil gitu, warung kayak warkop, tempat ngopi lah. Tempat ngopi ya? Iya. Nah maka dari itu saya habis itu ngopi sama dia, sama ini, terus sama di situ ada beberapa driver juga banyak lah gitu. Itu saya banyak ilmu Mas, cara mendapatkan orderan, cara berdiam tepat di titik yang Mas punya orderan, bisa dikasih tahu lah. Kira-kiranya di mana titik yang ramai sama? Iya benar, senior itu. Iya. Udah selama waktu lalu saya mau cek seperti biasa. Sementara teman saya yang pertama kali kenal sama saya itu tuh makin kesini itu nggak pernah narik Mas. Nah, dengan alasan dia tuh kayak dipilih gitu Mas, cari yang jarak dekat, terus ordernya lumayan gitu. Jadi kalau yang jauh-jauh itu dia nggak diambil. Dia pilih-pilih customer gitu. Di cancelin gitu. Kalau saya kan namanya anak baru kan, wah saya nggak pilih-pilih karena orderan seneng. Karena lagi semangatnya. Akhirnya dapat nilai plus juga Mas Yanto dan buat kantor sana. Mungkin seperti itu. Pada suatu ketika dia tuh tanya sama saya, kamu nggak capek ya, istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya, kamu nggak capek apa? Itu jaraknya jauh-jauh, lagian ongkos kirimnya juga nggak seberapa kamu ambil. Terus saya jawabnya juga, ya Mas namanya saya juga baru, apalagi kalau dapat orderan tuh seneng-senengnya Mas. Lagi semangat. Iya, terus sama dia tuh kayak dikasih trik gitu loh Mas. Kamu nggak usah seperti itu, saya ada triknya. Cari aja yang jarak 0,1 kilo atau di bawah, intinya di bawah 1 kilo. Soalnya gini Mas, di bawah 1 kilo sama lebih dari 1 kilo tuh akunya sama 10.000 ke atas lah, 10.400 kalau nggak salah ya. Terus gitu. Berarti dia memilih yang 1 kilo ke bawah daripada ada yang 1 kilo ke atas tapi dengan saldo atau nominal yang sama ya. Tapi sama lah, yang penting orderan ada masih udah saya ambil gitu. Nah di situ tuh selama saya 1 bulan lebih ya di situ, teman-teman udah pada akrab sama saya, sama Mas Yanto nya. Ya karena teman-teman itu mungkin ya ada yang pilih-pilih orderan, ada yang, kalau saya kan enggak Mas, karena tujuan saya kan buat nafkahnya anak istri kerja. Nah di situ tuh dia mulai kayak nggak seneng tuh sama saya. Kamu dulu aja di sini ngopi-ngopi dulu lah, kita nongkrong dulu lah, narik mah ntar aja gitu. Tapi saya mah enggak ini Mas, enggak beli kata dia. Ya moga Mas kalau mau ngopi silakan, saya mau narik aja dulu. Nanti kalau udah saya capek ya saya matiin ngopi. Kalau mereka orang enggak Mas. Jadi misalkan ngopi itu sambil di on beat, jadi orderan tetap masuk. Iya, Iya, padahal dia lagi sedang ngopi dan sebagainya.
Kalau saya enggak mas, kalau lagi ngopi ngerokok ya udah saya mati. Kalau udah siap baru saya nyala lagi gitu. Ya mungkin dari situlah mas kayak jadi kayak orang semacam apa ya, bukan kita mau sudon ya, nyatanya dia itu nggak seneng gitu. Ya tadi saya sedikit bisa menerawang kira-kira nih yang nyuruh sampean, dan saya tahu juga dukunnya seperti apa perawakannya, dan yang menyuruh Mas Yanto ini orang kayak apa. Terus saya sebutkan ciri-ciri, ternyata benar. Malah orang ini yang pertama kenal sama Mas Yanto pada waktu masuk Ojek Online. Bahwasannya sebenarnya gini teman-teman, teman yang benar-benar kita percaya, yang benar-benar paling dekat sama kita, itu bisa jadi musuh terbesar kita, karena dia mengetahui segala sesuatu seluk-beluk diri kita. Jadi dia ada sedikit iri atau tidak terima dengan kelebihan kita, maka dia sebenarnya adalah musuh kita. Jadi ya tidak seuzon juga. Saya lebih ke menyarankan buat teman-teman lebih berhati-hati lagi memilih teman. Ini sambil diminum mas. Oke, kopinya. Mohon maaf nggak bisa ngasih apa-apa. Cuman adanya cuma air. Mas, diminum? Iya mas. Dan ini airnya udah isi semua. Alhamdulillah emang udah enak ya. Iya. Saya juga berterima kasih banyak nih sama tim Apijus khususnya, sama buat Mas Ji, Mas Ray, ya semoga kebaikan kalian kepada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena dari saya pribadi sama keluarga juga nggak bisa ngasih secara finansial, itu nggak pas. Saya tidak mengharapkan kayak gitu mas. Ya, alhamdulillah. Lah ini tadi saya lihat-lihat pas pertama masuk ke diri, saya ngeliat ini motor Mas Yanto mana orangnya. Saya kira tadi Mas Yanto narik, udah mulai narik, makanya tadi agak ragu juga mau masuk ke rumahnya, mau ketok pintu. Ternyata ya udah coba aja lah, siapa tahu ada istrinya atau siapanya gitu, saudaranya. Pas ketok Mas Yanto sendiri yang bukain pintu. Tadi saya nggak nanya tadi mas, emang saya kayak ngebatin sendiri. Ini motornya nggak ada di luar apa narik apa orangnya masih di dalam gitu. Pas masuk ke dalam dibukain sama Mas Yanto pintunya, saya lihat motornya kok nggak ada. Ini sebenarnya kemana ini motornya mas? Iya, belum rezeki mungkin kali mas ya. Kenapa? Ya itu kan saya ambilkan secara juridis, secara skala itu setiap bulan setoran. Maka 1 bulan terakhir ini kan saya kan udah nggak narik mas. Ya dari kejadian pertama kali mungkin mas ketemu saya itu, dan kemarin udah dibantuin sama Maji sampai saya aja kalau mau ngecek kan kesusahan dengan adanya serangan tadi dan begituan. Ya itu mas, saya nggak bisa narik. Terus ya kalau emang nggak bisa narik kan nggak dapat pemasukan mas. Jangan ibarat buat setoran ini ya, setoran motor, bukan sehari-hari aja masih bingung cara cari cara ini ya. Ya intinya sudah nggak rezekinya lagi mas, mungkin diambil lagi ya sama yang punya atau tokonya, istilah kasarnya ditarik lagi lah. Ini kan kakek? Iya. Mbak. Tapi obat. Oh lagi sakit banyak. Dia punya sakit ini apa asma. Oh sakit ini secara medis ya, bukan secara yang kayak gitu lagi ya. Ya kalau medis ya tombone kayak medis, ilmu kayak ilmu, dan lawannya. Oh jadi gini teman-teman, secara kebetulan juga kita waktu datang ke sini Mas Yanto sudah tidak mempunyai sepeda motor yang waktu itu yang warna merah ya mas? Iya, Vario warna merah. Vario itu ya, yang buat mode sehari-hari itu ternyata sudah ditarik oleh pihak dealer karena Mas Yanto waktu itu mengambil secara kredit ya mas ya. Secara kredit, Mas Yanto tidak bisa membayar angsuran tersebut, akhirnya ditarik dealer kembali. Ya sabar ya mas ya. Iya. Sedangkan untuk setoran motor kalau dipikir-pikir kemarin waktu pas saya minta media telur pada malam itu Mas Yanto benar-benar tidak mempunyai telur, dan waktu sudah larut malam juga, tidak mungkin juga kita keluar membeli telur karena warung sudah pada tutup. Akhirnya digantilah pada hari ini Mas Yanto sudah membeli telur ya mas. Iya, alhamdulillah. Jadi gini mas, karena sekarang Mas Yanto juga
keadaannya memang benar-benar terpuruk, motor juga udah ditarik dealer lagi, Mas Yanto tidak bisa bekerja lagi. Saya sama Mas Ray udah rembukan sebenarnya waktu pas malam, karena ini Mas Yanto kasihan punya anak kecil juga, simbahnya juga kayaknya nggak pernah keluar dari kayak mengalami sesuatu. Itu ternyata sakit asma tadi. Gimana Mas Yanto kalau misalnya berkenan atau mau saya tarik menjadi kru Aventus, Mas? Ya. Ya. Tapi dengan tidak, saya tidak bisa mematok untuk menafkahi Mas Yanto dengan sebesar ini, dengan ini, karena kita ibaratnya hidup kita musafir ya, kita pindah ke tempat gitu. Nanti kita dapat apa, alhamdulillah kita syukuri, sedikit banyak kita syukuri, daripada Mas Yanto sekarang dalam keadaan sekarang sudah tidak mempunyai sepeda motor, tidak bisa bekerja untuk sementara ikut kita. Nanti kalau Mas Yanto ada pekerjaan yang lebih baik atau lebih besar, kalau mau keluar monggo. Ya, ini beneran apa bercanda? Beneran Mas, masih bercanda. Beneran Mas ini. Iya. Ya, paham. Terima kasih Mas ya. Udah Mas Ray, terima kasih udah ini berkenan mau ngajak saya. Tapi ini Mas, saya belum pengalaman sih, mohon maaf aja untuk mungkin kan seperti Mas J dan Mas Ray kan udah pengalaman banyak tempat, mungkin yang udah explore terus kayak kerjaan saya nanti nanti nggak ini Mas, nggak menyusahkan Mas J atau Mas Ray gitu kalau misalkan saya ikut bersama Mas J. Orang kalau berada di fase baru itu mempunyai step-step yang dari tidak bisa menjadi lumayan bisa, menjadi sangat bisa. Seperti kita baru lahir ke dunia, Mas. Kita baru lahir ke dunia menjadi sesosok bayi kecil yang tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, karena dipelajari oleh orang tua kita sedikit demi sedikit hingga kita menjadi dewasa seperti ini. Kita tidak ada bisa mengira kan nanti gede bisa jadi seperti apa, kita nggak bisa mengira. Yang penting kita banyak belajar, banyak bersabar, banyak bertawakal. Ya nanti kita ajarkan sedikit demi sedikit supaya Mas Yanto juga bisa, nanti kita pagari juga. Dan kalau memang Mas Yanto ikhlas tulus, tidak mengharapkan sesuatu apa-apa, yang mematokkan saya pengen gaji segini atau saya pengen uang segini, mohon maaf saya tidak bisa kalau itu. Tapi dengan Mas Yanto sabar, bertawakal, ikhlas, nanti insya Allah ada aja jalannya Mas. Karena roda itu kan, roda perputaran nasib itu berputar Mas, selalu berputar. Mas Yanto berada benar-benar di bawah, mungkin suatu saat nanti di waktu kita tidak tahu kapan Allah sudah mengendaknya, jadi Mas Yanto akan berada di titik atas yang seatas-atasnya. Amin ya. Ya alhamdulillah Mas. Ya kalau untuk saya sih ya benar, emang saya membutuhkan finansial, tapi dengan adanya tawaran ini aja saya udah senang, bersyukur alhamdulillah, daripada saya sama sekali tidak ada kerjaan, masih membuka peluang kerja buat saya ya saya terima. Saya malah senang banget Mas. Karena waktu kemarin yang kejadian itu saya buat pembelajaran hidup saya, benar waktu saya membuktikan channelnya Mbak Nesti itu juga, itu juga saya buat pembelajaran itu. Banyak teman-teman sarannya untuk jangan percaya sama Mas Yanto, jangan langsung percaya Mas Yanto itu. Ya jadi ini ya teman-teman ya, kita tidak ada salahnya menaruh kepercayaan kepada orang. Yang penting kita niatnya tulus, ikhlas, insya Allah Allah akan mempertemukan kepada orang yang baik. Jadi orang baik akan bertemu dengan orang baik. Jika orang baik bertemu dengan buruk, itu adalah cobaan Allah sebenarnya. Bagaimana kita menghadapi orang tersebut, itu Allah akan mengetahui bagaimana sifat kita yang sebenarnya. Jadi gitu teman-teman. Oke, Mas Yanto kali ini akan kita tarik menjadi kru Aventus. Dengan bertambahnya Mas Yanto, mudah-mudahan tim Aventus semakin sukses, semakin maju. Amin. Dan atas support teman-teman semua, kita sangat berterima kasih untuk teman-teman semua. Tiada kata yang lebih spesial lagi selain terima kasih teman-teman. Saya sangat terima kasih. Mungkin nanti awal ekspor akan saya sedikit pembelajaran untuk Mas Yanto dan sedikit ilmu untuk Mas Yanto ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup gitu. Mas Yanto sudah resmi masuk ke tim Aventus.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.